kasih ya buat tim yang sangat luar biasa ya, buat Pak Amir ya, buat Pak Heri ya, buat Pak Ari ya, buat staff manajemen dan seluruh leader yang ada, buat Bu Fitri ya sebagai host, buat Bu Arsyana, terutama buat CFO, Bu Megawati Wijaya dan kawan-kawan semua yang telah hadir. Ada Bu Endang juga di sini ya. Halo, apa kabar Bu Endang dan tim gitu ya. Jadi thank you semuanya. Ya karena lagi pandemi corona, ya ini yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi kita bisa tetap melakukan komunikasi via Zoom gitu loh. Jadi sebenarnya simple aja ya gitu loh. Jadi sudah berapa kali kita melakukan Zoom meeting gitu ya about perusahaan TIS gitu loh. Jadi saya mau cerita sedikit nih teman-teman semua. Jadi kenapa bisa didirikan TIS gitu loh? Simple aja sih sebenarnya gitu loh. Kalau saya pribadi tipe orang yang melankolis, golongan darah saya O gitu loh. Jadi artinya apa gitu loh? Saya tipe orang yang nggak bisa ditantang. Itu saya. Gitu loh. Nggak bisa pun saya bisa-bisain. Ya, bagi yang kenal saya mungkin tahu gitu loh ya. Artinya apa? Dalam hal yang positif tentunya. Jadi dari saya umur 17 tahun, ya kurang lebih 16-17 tahun yang lalu saya udah belajar ya, belajar masih baru ya, namanya juga masih baru ya. Network marketing itu apa sih gitu loh. Saya nggak ngerti apa itu network marketing. Dulu ngomongnya MLM. Apa sih itu MLM? Saya bilang nggak tahu. Orang banyak yang ngomong mulut lewat mulut gitu ya, gitu loh. Jadi saya nggak tahu, ya saya cuma ikut-ikut aja. Saya ikut kakak saya dulu ya, join ke sini, join ke situ dan lain-lain. Banyak perusahaan yang dulu bagus banget, sekarang juga masih bagus gitu loh. Jadi nggak ada perusahaan network marketing yang jelek gitu ya, dengan bervariasi produk yang bagus-bagus juga tentunya sesuai dengan kebutuhan kita semuanya gitu loh. Jadi sampai ya beberapa tahun yang lalu saya dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin beberapa perusahaan, 4-5 perusahaan saya pimpin, dan puji Tuhan cukup berhasil, bisa dilihat di saya punya profile gitu loh ya. Jadi artinya pada saat saya memimpin itu, kunci sukses saya sebenarnya nggak neko-neko Bapak Ibu sekalian. Saya nggak perlu rumus A plus B sama dengan Z gitu ya. Saya nggak perlu rumus Pitagoras di sini. Bukan artinya Pitagoras jelek ya. Saya nggak perlu rumus yang susah untuk bisa sukses memimpin perusahaan. Tapi kuncinya hanya satu, adalah komitmen. Itu satu. Jadi bekerja dalam prinsip saya, bekerja untuk melayani manusia seperti melayani Tuhan. Itu adalah prinsip saya. Jadi kalau kita capek, kita sedih, kita dihina, kita diremehin, pasti semua pernah mengalami ya, saya yakin ya, dalam semua bisnis, bukan bisnis network marketing aja, semua bisnis pernah diremehkan, pernah dikucilkan, pernah dihina, dan lain-lain. Prinsipnya cuma satu, tetap bertahan, Bapak Ibu sekalian. Gitu lah ya. Jadi selama kurang lebih ya 18 tahun sampai 19 tahun berkecimpung dalam dunia network marketing, saya selalu pada saat saya di lapangan, jadi saya orangnya unik Bapak Ibu sekalian. Saya di manajemen, tapi saya memang passion untuk turun ke lapangan gitu loh ya. Bagi yang kenal saya mungkin Fitri gitu ya, Bu Arsyana bisa tahu gitu ya. Jadi saya suka ke lapangan, saya keliling ke seluruh kota di Indonesia, hampir seluruh kota, kemudian kabupaten saya pernah pergi semuanya gitu loh. Jadi saya melihat begitu banyak sebenarnya opportunity atau peluang. 270 juta jiwa di Indonesia. Banyak sekali pengangguran. Banyak sekali orang nggak ngerti gitu loh. Jadi pada saat saya ketemu dengan orang, jangan jadi predator. Nah, ini adalah topik kita kemarin ya, Pak Amir ya, dengan Pak Rudi, dengan Pak Heri ya gitu. Jangan jadi predator. Jangan membuat bisnis network marketing dibenci atau ditakuti oleh orang. Itu adalah polemik, Bapak Ibu sekalian. Salah, itu adalah prinsip yang salah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang benar adalah bagaimana menjadi seorang networker, atau networker itu sama dengan pebisnis. Itu hanyalah market bisnis. Bisnis banyak market, otomotif ya, ada kemudian farmasi, ada kemudian properti. Nah, network marketing atau penjualan langsung adalah salah satu market bisnis gitu loh. Nah, saya
Setiap kali bertemu dengan orang di lapangan, tua, muda, orang kaya, orang setengah kaya, bahkan orang yang susah pun juga, saya selalu bilang, bisnis network marketing itu bagus. Tapi, asal dijalankan dengan tepat. Asal dijalankan dengan baik. Selain network marketing, bisnis apa lagi? Mau bisnis apapun, kalau dijalankannya dengan setengah hati, nggak akan jadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip saya selalu bilang, nggak ada prinsip 5D. 5D itu apa? Duduk, diam-diam, dapat duit. Itu nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada sama sekali dalam kamus kita. Nggak ada, gitu loh. Ya. Jadi, saya selalu bilang di lapangan, kepada para leader, kepada para konsumen, bisnismen, dan lain-lain, saya bilang, network marketing is very good business industry. Saya bilang begitu. Akan menjadi yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Selain dari properti, selain dari otomotif, akan menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena dengan network marketing, kita bisa untuk menjual produk, tapi ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, bahkan million people bisa mendapatkan bonus yang sama. Tanpa menaikkan harga, tanpa menurunkan harga. This the power of network marketing, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak dimiliki oleh konvensional industry. Gitu loh. Ya, jadi ini adalah konseptual yang pertama. Nah, konseptual yang kedua adalah apa? Saya selalu bilang bagus, 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 bagus. Nah, 3 tahun yang lalu gitu ya, 2 tahun, setahun yang lalu, saya sempat, ya saya cerita, sharing sedikit, saya ada mungkin beberapa di sini yang menjadi saksi ya, saya ada partner bisnis gitu ya, saya membangun bisnis juga, partnership gitu ya. Jadi, artinya ada sedikit problem di dalam manajemennya. Nah, itu adalah prinsip saya. Saya nggak mau ada problem di manajemen. Bagi saya, manajemen itu harus kuat dan kokoh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau manajemen udah problem, artinya it's time ya to walk out, gitu ya. Jadi artinya pada saat itu saya tarik semuanya, hak produk dan lain-lain semua saya tarik semuanya. Jadi akhirnya, nah tapi pada saat itu saya ketemu teman-teman. Nah, pada saat itu lagi kumpul-kumpul, teman saya bilang, panggil saya Adi kan. Lu kan bilang katanya, bisnis network marketing bagus selama ini. Bener nggak? Ya, saya bilang bener. Terus kenapa kamu nggak mau buka sendiri? Nah, pada saat diomongin seperti itu, saya langsung nggak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Oh, nggak bisa tidur saya. Sampai berminggu-minggu saya kurang tidur. Saya pikirin terus. Jadi, akhirnya saya bergumul. Saya berdoa dengan kepercayaan saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau misal memang diberikan kesempatan, ada jalannya, bukain deh jalannya. Gitu ya, tolong dibukakan jalannya. Ya, dengan segala hormat, ya jalan terbuka. Gitu loh. Jadi artinya apa di sini teman-teman semuanya? Saya mau jelaskan bahwa dalam kita mengucapkan sesuatu, kita harus yakin, memiliki integritas, harus kongruen. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan harus kongruen. Itu prinsip dasar menjadi seorang businessman. Gitu ya. Jadi nggak perlu harus ya dalam legal ada yang namanya black and white gitu ya. Tapi ada yang namanya dikenal sebagai gentleman agreement. Dalam gentleman agreement aja kalau nggak bisa ditepati, maka legal atau black and white bisa juga tidak ditepati. Nah, itu adalah prinsip dasarnya. Dan di TIS ini saya bangun dengan kerja keras, Bapak Ibu sekalian. Dengan tetesan air mata, dengan perjuangan, sehingga TIS ini bisa berdiri. Hanya kurang lebih 40 hari, 40 hari, sistem, manajemen, recruiting, staff, produk, perizinan, semua kita lengkapi semua, Bapak Ibu sekalian. Karena saya dikejar deadline, gitu loh, maksudnya seperti itu. Tapi kita buat dengan sebaik-baiknya, tentunya kita akan sempurnakan dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau tanya sama saya, Pak, tujuan Bapak, visi misinya apa sih membentuk sebuah perusahaan network marketing? Saya bilang, network marketing it doesn't matter for me. Itu nggak penting buat saya. Tapi apapun bisnisnya, karena saya passion-nya adalah di network marketing, maka saya cuma memiliki 3 prinsip atau 3 visi dalam hidup saya untuk TIS.
Yang pertama itu adalah apa? Bagaimana caranya kita menciptakan produk yang bagus. Itu penting. Produk yang bagus, semua produk banyak yang bagus. Kan begitu ya, kalau kita bicara soal produk ya. Banyak produk bagus. Produk A, produk B, produk C, produk D. Ada untuk anti-aging. Ada untuk kesehatan. Ada untuk diet, gitu ya. Ada untuk mata. Ada untuk rambut. Ada macam-macam produknya. Tergantung kebutuhan. Nah, jadi saya nggak mau dan saya paling nggak suka orang yang suka bilang, wah produk yang ini mah jelek, produk yang itu jelek. Nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Saya harapkan para mitra TIS, para leader TIS, maupun orang yang akan bergabung dengan TIS, kita membawa nama baik TIS. Jangan pernah melakukan black campaign, tapi lakukan adalah, yang kita lakukan adalah straight campaign. Straight campaign itu adalah campaign yang lurus. Kalau mau bersaing competition sangat wajar, tapi competition yang fair. Itu baru real businessman, gitu ya. Jadi artinya produk harus bagus. Bagus itu dalam arti apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi gini loh. Saya bisa aja menciptakan produk masing-masing. Produk A, produk B, produk C. A untuk anti-aging, B untuk kesehatan, C untuk apa? Vitamin C, dan lain-lain sebagainya. Bisa aja. Cuman saya mikir gitu loh. Sekarang dalam keadaan kondisi seperti apa? Kalau saya buat seperti itu, mungkin kalangan atas yang memiliki kemampuan finansial yang baik, mereka mampu beli. Tapi mampu beli sampai berapa lama? How long they can buy? They can buy the product. Itu pertanyaannya kan begitu. Nah, bagaimana saya pikir caranya bisa menciptakan sebuah produk yang multifungsi, satu produk untuk banyak hal, bisa untuk banyak macam-macam keluhan, gitu ya. Tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, balik lagi, nggak ada bagi saya harga murah atau harga mahal. Nggak ada. Gitu ya. Nggak ada ya. Coba Anda tanya kepada orang yang atas dan orang yang bawah. Kita ya anggap aja Mercedes-Benz. Tanya sama yang punya Mercedes-Benz. Isi bensin seminggu berapa kali? Berapa isinya? Kemudian bensin apa yang diisi? Keluarin duit jutaan untuk isi bensin biasa buat mereka. Nah, kalau kita balik lagi kepada orang yang levelnya menengah ke bawah, mobilnya mobil apa? Avanza dan lain-lain sebagainya. Mereka isi bensin 1 juta. Ya mahal. Ya mahal. Jadi kita itu namanya adalah apa? Market positioning harus tepat, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya pada saat ini market positioning produk yang kita keluarkan itu adalah bisa ke atas dan bisa ke bawah. Itu yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada produk mahal harganya, nggak ada produk murah, tergantung kebutuhan kita seperti apa. Dan yang paling penting, produk itu harus repeat order. Dan yang paling penting, produk itu adalah harus bisa memiliki formulasi sendiri. Jangan sampai produk yang niru-niru punya orang. Maklun, dan lain-lain. Nah, kalau sampai dilakukan seperti itu, maka hasilnya adalah akan muncul produk yang sama, Bukan berarti produk tidak bisa ditiru. Kancing baju aja bisa ditiru, Bapak Ibu sekalian. Kancing baju aja bisa ditiru. Merek aja bisa ditembak. Tapi kita harus menggunakan prinsip yang namanya apa? Brand awareness, Bapak Ibu sekalian. Ya, brand awareness. Ini yang saya pelajari dari 19 tahun. Sampai dengan hari ini, kita harus mengakui bahwa kalau kita mau minum air putih, yang kita sebut adalah apa? Air mineral atau Nah, ya, Anda sebut sendiri gitu, bukan saya nyebut ya, gitu loh. Kalau kita kadang-kadang mau pakai kotak makan yang plastik itu, ya kan? Ngomongnya apa? Bukan saya ngomong lagi. Jadi artinya apa? Itu adalah brand awareness, Bapak Ibu sekalian. Sebuah doktrin, merek produk yang sudah ditanamkan seperti chip di dalam otak manusia. Jadi begitu ngelihat bentuknya kayak begitu, oh mereknya ini berarti. Itu yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi saat ini 3 prinsip saya. Yang satu tadi adalah produk, ya harus repeat order yang paling penting. Pada saat orang membeli
orang merasakan, dan orang menikmati produk tersebut, maka orang tersebut akan membeli lagi dengan harga yang relatif dan terjangkau. Itu adalah paling penting, Bapak Ibu sekalian. Itu yang akan menimbulkan income dan omset, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Edukasi, Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali. Saya sering bahas dengan Bu Mega. Saya sering bahas dengan Pak Amir. Saya sering bahas juga ya dengan Pak Ari. Jadi artinya gini loh. I'm not sure about network marketing di luar sana. Saya nggak peduli gitu loh ya. Saya nggak mau ikut campur juga gitu ya. Jadi saya nggak ingin berpolitik dengan network marketing, dengan bisnis gitu loh. Karena saya bukan orang politik. Tapi network marketing yang baik itu harus memberikan edukasi yang tepat. Nah, edukasi yang tepat itu seperti apa sih? Edukasi yang nggak kita dapatkan dari bangku sekolah sampai bangku kuliah. Mau S2, mau S3 pun nggak pernah kita dapatkan. Yaitu adalah apa? Memiliki mindset entrepreneur. Memiliki mindset menjadi seorang pengusaha. Itu yang penting. Mindset. Belum jadi pengusahanya nggak jadi masalah. Yang penting mentalnya dan mindsetnya pengusaha. Seorang pengusaha, seorang mental entrepreneur, mau ditempatkan sebagai OB pun juga, dia akan tetap memiliki mental pengusaha. Dan sebaliknya, seorang pengusaha yang memiliki mental OB, maka dia tetap adalah OB. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi latih mental itu juga. Jadi kita membutuhkan pelatihan-pelatihan tersebut. Dan kalau mau ikut seminar, mau ikut training, mau ikut workshop, mau ikut, itu mesti bayar mahal-mahal. Saya bilang begini, ya, bebas orang mau berbisnis apa saja. Cuman di TIS, hati saya sendiri, kita ingin memberikan program training secara gratis bagi orang tentunya yang membutuhkan dan bagi para anggota kita yang membutuhkan ini semuanya, gitu ya. Jadi untuk menjadi businessman nggak gampang, tapi kita harus belajar dulu teori dengan praktek, harus benar-benar check and balance, harus benar-benar seimbang. Ini yang penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu adalah edukasi. Nanti akan kita buatkan edukasi yang baik, gitu ya, yang baik, program yang baik melalui online training maupun melalui offline training. Bukan hanya di Jakarta, nanti akan muncul di luar kota juga. Kita akan besarkan. Dan prinsip saya yang ketiga adalah apa? Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah musim pandemik, corona. Teman saya banyak yang pengusaha sukses di bidang travel dan lain-lain. Mereka terpaksa saat ini yang belum bisa melanjutkan bisnis mereka gitu loh. Jadi artinya apa? Banyak sekali pengangguran, banyak sekali buruh yang di PHK di pabrik, banyak sekali staff manajemen, staff karyawan yang di PHK, yang dirumahkan dan lain-lain. Jadi pada saat ini bagaimana caranya kita bisa memunculkan lapangan pekerjaan bagi banyak orang? Itu yang paling penting. Kita dukung program pemerintah dalam hal ini, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Tentunya lapangan pekerjaan ini, kalau dijalankan dengan tidak baik, ya hasilnya tidak baik. Tapi jika dijalankan dengan baik, kita yakin bahwa hasilnya juga akan positif. Gitu loh. Nah, ini adalah ketiga visi misi saya. Selama saya hidup, saya nggak perlu muluk-muluk, kita nggak perlu untuk menjadi orang lain, jadi diri sendiri, just be myself, ya kan? Yang paling penting adalah apa? Komitmen. Yang kedua adalah apa? Konsisten. Yang ketiga adalah apa? Persisten. Kalau Anda bisa menjalankan ini dengan baik, dan tentunya dengan mapping yang baik, saya selalu bilang sama tim, terutama sama manajemen, zero complaint adalah moto TIS. Zero complaint adalah moto TIS. Dan melayani dengan segenap hati adalah visi saya, moto saya semenjak dari dulu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita bekerja dengan secara terpaksa, cuma berharap uangnya aja, tanpa pakai hati, itu nggak akan long lasting. Nggak akan tahan lama. Percayalah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau bekerja, benar-benar sungguh-sungguh memakai hati, benar-benar passion, Anda akan lakukan. Pada saat Anda ketemu masalah, pada saat Anda ketemu batu kerikil, pada saat Anda ketemu gelombang, Anda akan balik lagi kepada di situ, passion Anda. Itu yang akan mendobrak semuanya, sehingga kita bisa berhasil dalam apapun bisnis kita. Ya, saya rasa, masa panjang-panjang lebar ya, itu aja visi-misi daripada TIS. Saya akan kembali kepada host kita, ya Ibu Fitri. Silakan Bu Fitri. Thank you.